Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Agung Wijayanto, Andrea De Capella, Elsa Dian Pratiwi, Farah Agnia Ilmi, Hirnada Melia Polis, Lutfia Fahmi Khairiana, dan Panji Sati Harjuna Jati ingin mempresentasikan tugas kami tentang materi pengendalian internal. Pengertian pengendalian internal. Pengendalian internal adalah sebuah proses karena ia menyebar ke seluruh aktivitas pengoperasian perusahaan dan merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen. Pengendalian internal merupakan sebuah rencana, prosedur, metode, dan kebijakan yang dikembangkan oleh manajemen untuk memberikan jaminan yang wajar atas efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset, dan kepatuhan terhadap pedoman hukum dan kebijakan untuk menawarkan peraturan lain. Manfaat pengendalian internal. Ada beberapa manfaat pengendalian internal untuk perusahaan. Yang pertama, mengamankan aset perusahaan, yaitu mencegah atau mendeteksi perolehan, penggunaan, atau penempatan yang tidak sah. Yang kedua, mengelola catatan dengan detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar. Yang ketiga, memberikan informasi yang akurat dan reliable. Yang keempat, menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kelima, mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional. Yang keenam, mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan. Yang ketujuh, yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farah. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi pengendalian. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pokok pengendalian internal. Menurut Bidwan, ciri-ciri pokok sistem pengendalian internal yang pertama yaitu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat. Yang kedua yaitu suatu wewenang dan prosedur pembukuan yang baik yang berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta, utang-utang, pendapatan, dan biaya. Yang ketiga yaitu praktek yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi di setiap bagian dalam organisasi. Yang keempat yaitu suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk keterbatasan pengendalian internal, ini menurut penelitian berjudul The Impact of Weak Internal Controls on Fraud, terdapat beberapa keterbatasan pengendalian internal, yaitu ada 3. Yang pertama, kesalahan manusia, yang kedua, pengesampingan prosedur dan kebijakan, dan yang ketiga yaitu kolusi. Nah, yang pertama untuk kesalahan manusia ini ada 2 faktor. Yang pertama itu tentang efektivitas pengendalian internal dibatasi oleh pengambilan keputusan yang didasarkan pada penilaian manusia. Yang kedua, salah menilai dalam mengambil suatu keputusan yang tidak sesuai dengan ketentuan pengendalian. Masuk ke kolusi, yaitu sistem pengendalian internal yang terlihat sempurna masih dapat dipatahkan oleh kolusi para karyawan. Lalu untuk antisipasi keterbatasan dengan pemantauan berkala dan secara konsisten. Next. Nah, yang terakhir yaitu pengesampingan prosedur dan kebijakan. Kondisi mendesak memungkinkan melakukan tindakan demi kepentingan perusahaan dengan mengabaikan prosedur yang berlaku atau demi keuntungan pribadi. Nah, di sini contohnya yaitu secara sengaja melakukan berbagai taktik untuk menyembunyikan kondisi keuangan yang sebenarnya. Antisipasi dapat dilakukan dengan membangun kultur perusahaan yang sehat seperti bangun kesadaran dan memberikan dorongan bagi karyawan untuk berkomunikasi secara terbuka. Next. Nah, untuk keterbatasan pengendalian internal, ini menurut KOSO itu ada 6 poin. Yang pertama, penetapan tujuan sebagai prasyarat pengendalian internal yang tidak tepat, pengambilan keputusan oleh manusia yang salah atau bias,
kegagalan atau kesalahan faktor manusia sebagai pelaksana pengendalian, kemampuan manajemen mengesampingkan pengendalian, kemampuan manajemen, personel lain, atau pihak ketiga untuk berkolusi, dan yang terakhir yaitu peristiwa eksternal terjadi di luar kendali organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elsa Gian. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dokumentasi sistem pengendalian internal. Nah, dokumentasi sendiri ini menjelaskan cara sistem bekerja, termasuk siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana entry data, pengolahan data, penyimpanan data, output informasi, dan sistem pengendalian. Nah, untuk teknik pendokumentasian sistemnya sendiri meliputi yang pertama diagram, yang kedua bagan alir, yang ketiga tabel, dan yang keempat representasi grafis lainnya dari data informasi. Lalu dari keempat teknik pendokumentasian tersebut dilengkapi dengan deskripsi naratif dari sistem, penjelasan langkah demi langkah yang tertulis dari komponen sistem dan interaksinya. Next. Lanjut. Lanjut, udah, Andrea. Ya, untuk selanjutnya adalah pentingnya pendokumentasian sistem. Yang pertama, pada level minimum, dokumentasi dapat menginformasikan atau memberitahukan cara sistem bekerja. Yang kedua, dokumentasi dapat mengevaluasi guna mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pengendalian internal, serta merekomendasikan perbaikan. Untuk yang ketiga, dokumentasi dapat menentukan apakah sistem yang diajukan telah memenuhi kebutuhan perusahaan. Lanjut. Ya, ini adalah alat-alat dokumentasi yang biasanya sering digunakan. Yang pertama, yaitu diagram arus data atau biasa kita kenal dengan data flow diagram. Nah, diagram arus data ini merupakan deskripsi grafis aliran data yang terdiri dari sumber dan tujuan data, arus data, proses transformasi, dan penyimpanan data yang digunakan untuk yang pertama untuk menggambarkan sistem yang ada, yang kedua untuk menggambarkan rancangan sistem. Untuk tingkatan atau level DFG ini sendiri, yang pertama itu ada level 0 diagram. Nah, level 0 ini berisi tentang diagram yang menggambarkan ringkasan sistem secara keseluruhan. Pada level 0 ini ditandai atau dinamai dengan diagram 1.0, 2.0, 3.0, dan seterusnya. Untuk yang kedua adalah level 1 diagram. Nah, level 1 diagram ini merupakan tahapan lebih lanjut dari DAD level 0, di mana semua proses yang ada pada DAD level 0 ini akan dirinci lebih lengkap. Untuk penamaannya sendiri yaitu 1.1, 2.1, 3.1, dan seterusnya. Yang kedua adalah bagan alir. Nah, bagan alir di sini merupakan deskripsi grafis aliran kerja suatu sistem. Ada beberapa jenis bagan alir, yaitu yang pertama, bagan alir dokumen, yang menunjukkan arus dokumen dan informasi antar departemen atau area pertanggungjawaban. Yang kedua, ada bagan alir sistem, yang menunjukkan hubungan antara input, pemrosesan, dan output sistem informasi. Yang ketiga, ada bagan alir program, yang menunjukkan urutan operasi logis komputer yang menjalankan program. Untuk yang ketiga ada diagram proses bisnis. Diagram ini berisi deskripsi grafis dari proses bisnis yang digunakan oleh suatu perusahaan. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini adalah bagan alir. Tadi udah dijelasin terkait bagan alir. Nah, sekarang bagan alir adalah teknik analitis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, singkat, dan logis. Biasanya digunakan untuk mencatat proses bisnis dan proses dokumen mengalir. Nah, selanjutnya adalah simbol bagan alir. Simbol input atau output menunjukkan input ke output dari sistem. Yang pertama ada simbol dokumen. Simbol dokumen atau laporan ini biasanya merupakan hasil tulisan tangan maupun hasil cetakan komputer.
Artinya adalah rangkap dari sebuah dokumen. Rangkap dokumen diindikasikan dengan pemberian nomor dokumen pada sudut sebelah kanan simbol dokumen. Selanjutnya ada input atau output jurnal dan buku besar. Simbol ini menggambarkan setiap fungsi input atau output dalam flowchart program. Simbol ini juga digunakan untuk menggambarkan jurnal dan buku besar dalam flowchart dokumen. Selanjutnya, simbol input atau output yang selanjutnya adalah ada simbol display. Simbol ini menggambarkan informasi yang ditampilkan oleh perangkat output online seperti sebuah terminal, monitor, atau layar. Selanjutnya adalah pengetikan online, memasukkan dan menggunakan perangkat online seperti terminal atau komputer personal. Selanjutnya adalah terminal tape. Counter total yang dibuat secara manual digunakan guna pengendalian untuk dibandingkan dengan total yang dihasilkan oleh komputer. Yang selanjutnya terminal atau komputer personal. Simbol display dan simbol pengetikan online digunakan bersama-sama untuk menggambarkan terminal dan komputer personal. Selanjutnya, simbol proses menunjukkan pengolahan data secara komputerisasi ataupun manual. Yang pertama ada simbol pengolahan komputer. Fungsi pemrosesan yang dilakukan oleh komputer biasanya menyebabkan perubahan data dan informasi. Selanjutnya, simbol operasi manual, memproses sesuatu secara manual. Selanjutnya, operasi auxiliary, fungsi pemrosesan yang dijalankan oleh suatu perangkat selain komputer. Selanjutnya adalah operasi pengetikan offline, suatu operasi dengan menggunakan perangkat pengetikan offline seperti cash register. Selanjutnya, simbol proses yang selanjutnya adalah simbol simpanan. Nah, simbol penyimpanan ini digunakan untuk tempat menyimpan data baik elektronik maupun fisik. Yang pertama ada database. Data disimpan secara permanen di dalam disk magnetik digunakan sebagai master file database. Simbol tape magnetik. Data disimpan dalam tape magnetik. Selanjutnya adalah simbol disket. Data disimpan dalam disket. Yang keempat, penyimpanan online. Data disimpan dalam file temporary dalam sebuah media direct access seperti sebuah disk. Yang terakhir ada arsip. Arsip dokumen yang disimpan secara manual. Huruf yang tercantum dalam simbol mengindikasikan urutan pengarsipan. N untuk nomor, A untuk huruf abjad, dan T untuk tanggal. Selanjutnya, simbol alur dan simbol-simbol lain menunjukkan arus data di mana bagian alur dimulai dan berakhir, keputusan dibuat, dan cara menambah catatan penjelas untuk bagian alir. Simbol yang pertama adalah ada arus dokumen atau proses. Arah aliran dokumen atau misalnya arus ke kanan atau ke bawah. Yang kedua arus data informasi. Perbedaannya yang pertama ada, yang kedua ini putus-putus. Nah, arah arus data atau informasi seringkali digunakan untuk menunjukkan pengadaan data dari suatu dokumen ke dokumen yang lain. Selanjutnya link komunikasi, transmisi data dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Yang keempat ada simbol penghubung pada halaman yang sama, menghubungkan aliran proses pada suatu halaman yang sama. Selanjutnya ada simbol penghubung pada halaman yang berbeda, harus masuk ke dalam suatu halaman atau harus keluar dari suatu halaman. Selanjutnya ada terminal, awal akhir atau suatu titik interupsi dalam suatu proses atau program. Selanjutnya ada keputusan, simbol keputusan, suatu tahapan pengambilan keputusan digunakan dalam flowchart program komputer untuk menunjukkan adanya berbagai alternatif percabangan. Yang keempat ada anotasi, tambahan keterangan atau catatan penjelas. Selanjutnya, nah selain tadi ada juga jenis bagan alir. Yang pertama ada bagan alir dokumen untuk mengilustrasikan arus dokumen dan
data antar area pertanggungjawaban dalam organisasi. Bagian ini menelusuri dokumen dari awal hingga akhir, menunjukkan setiap dokumen, mulai distribusi, tujuan, disposisi, dan semua hal yang terjadi saat mengalir melewati sistem. Yang kedua adalah bagian alir pengendalian internal, digunakan untuk menjelaskan, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Bagian tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan atau inefisiensi sistem, seperti arus komunikasi yang tidak memadai, pemisahan tugas yang tidak memadai, kompleksitas yang tidak dibutuhkan pada arus dokumen, atau prosedur pertanggungjawaban yang menyebabkan penundaan pemborosan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan pengawasan tambahan. Untuk menjamin berlakunya sistem pengawasan intern yang dengan baik, diperlukan beberapa pengawasan tambahan yang terdiri dari laporan-laporan, budget atau standar, dan suatu staf audit intern. Yang pertama, laporan. Laporan merupakan alat bagi suatu bagian dalam perusahaan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas. Laporannya ini diserahkan kepada atasan dengan maksud agar atasan dapat mengetahui sampai seberapa jauh pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Agar suatu laporan dapat berfungsi dengan baik, Hackett dan Wilson dalam buku Controllership menyatakan 5 prinsip dasar sebagai berikut. Next. Yang pertama, bertanggung jawab, yaitu prinsip yang menghendaki bahwa laporan itu harus disusun sesuai dengan tanggung jawab bagian-bagian dalam perusahaan. Laporan seperti ini dibuat bertingkat sesuai dengan tingkat yang ada dalam struktur organisasi. Yang kedua, pengecualian, yaitu prinsip yang menghendaki bahwa laporan yang disusun itu hendaknya menunjukkan hal-hal yang menyimpang dari standar atau budgetnya. Maksud dari prinsip ini ialah agar manajemen dapat memusatkan perhatiannya pada hal-hal yang menyimpan hendaknya dibandingkan dengan data lain agar lebih mempunyai arti. Perbandingan ini dapat dilakukan dengan standar atau budget atau dengan realisasi periode sebelumnya. Dan yang keempat, ringkas, yaitu prinsip bahwa laporan yang dibuat untuk bagian yang lebih tinggi harus lebih ringkas, sehingga dapat memberikan ruang lingkup yang luas. Dan yang terakhir, komentar, yaitu prinsip bahwa laporan itu sebaiknya juga berisi beberapa komentar dari pihak yang menyusun. Maksud pemberian komentar ini adalah agar pembaca laporan tersebut dapat segera mengetahui hal-hal yang penting yang ada dalam laporan tersebut. Next. Standar atau budget merupakan alat untuk mengukur realisasi. Dengan adanya standar atau budget, maka laporan-laporan bisa disusun dengan membandingkan antara realisasi dengan budget atau standarnya, sehingga dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dan yang kedua, staf audit intern merupakan bagian atau pegawai dalam perusahaan yang tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja itu sesuai atau menyimpang dari yang sudah ditetapkan. Ditinjau dari struktur organisasi, maka bagian audit intern ini merupakan suatu fungsi staf yang bertanggung dari direktur utama atau staf dari kepala bagian akuntansi. Next. Pengendalian intern itu melaksanakan 3 fungsi yang penting, yaitu preventive control. Preventive control ini pengendaliannya untuk mencegah timbulnya suatu masalah sebelum masalah itu muncul. Yang kedua, detective control. Pengendalian ini untuk memeriksa dibutuhkan untuk mengungkapkan masalah begitu masalah yang muncul. Dan yang terakhir corrective control. Pengendalian korektif, memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan. Ini akan dijelaskan oleh kawan saya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengendalian akuntansi. Pengendalian akuntansi atau accounting control adalah suatu pengendalian yang meliputi rencana, prosedur, dan pencatatan untuk mencegah terjadinya inefisiensi. Pengendalian ini menjamin bahwa semua transaksi dilaksanakan sesuai otorisasi manajemen. Contohnya, adanya pemisah fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi. Tujuan dari pengendalian akuntansi yang pertama, menjaga keamanan harta kekayaan milik perusahaan. Yang kedua, memeriksa ketepatan dan kebenaran data akuntansi. Next. Pengendalian akuntansi perlu dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan jaminan yang cukup beralasan atau meyakinkan terhadap yang pertama, transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan wewenang manajemen baik yang sifatnya umum maupun yang sifatnya khusus. Yang kedua, transaksi-transaksi perlu dicatat untuk yang pertama, penyusunan laporan keuangan, yang kedua, menjaga pertanggungjawaban atas kekayaan, dan yang ketiga, pemakaian harta kekayaan perusahaan hanya diizinkan bila ada wewenang dari manajemen. Yang ketiga, bahwa harta kekayaan perusahaan menurut catatan sama besarnya dengan kekayaan yang real. Next. Selanjutnya, pengendalian administratif. Pengendalian administratif atau administrative control adalah suatu pengendalian yang meliputi prosedur dan pencatatan yang mendorong efisiensi dan ditaatinya kebijakan manajemen yang ditetapkan. Pengendalian administrasi dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen atau dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi. Pengendalian administratif mendukung pengendalian akuntansi yang berorientasi pada manajemen. Contohnya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada untuk kemudian diambil tindakan. Tujuan dari pengendalian administratif yang pertama, meningkatkan efisiensi operasi kegiatan, dan yang kedua, mendorong ditaatinya kebijakan-kebijakan perusahaan. Next. Yang termasuk pengendalian administratif yaitu yang pertama, pengendalian perencanaan yang terdiri dari anggaran penjualan, perencanaan induk, dan pengendalian persediaan. Yang kedua, pengendalian personil yang terdiri dari rekrutmen, pelatihan, evaluasi, pekerjaan, dan administrasi gaji. Yang ketiga, pengendalian standar operasi yang terdiri dari standar yang harus dikerjakan dan sistem untuk melaporkan penyimpangan. Next. Selanjutnya, pengawasan dalam EDP akan dijelaskan oleh teman saya. Pengawasan dalam EDP, Sistem Informasi Elektrik Data Processing atau EDP adalah suatu sistem informasi yang pengolahan datanya telah menggunakan sistem elektronik atau komputer. Data dan informasi perusahaan yang berkaitan dengan transaksi yang terjadi akan diolah oleh sebagian EDP. Sistem pengendalian internal dalam EDP. Yang pertama yaitu pengendalian umum atau general control. Yang pertama yaitu struktur organisasi dan operasi kegiatan EDP. Yang kedua yaitu pengawasan terlihat dari sistem elektronik atau komputer. Yang ketiga yaitu pengawasan dalam penggunaan komputer dan data. Yang keempat yaitu pengawasan mempengaruhi kegiatan EDP. Yang kedua yaitu pengendalian aplikasi atau application control. Yang pertama yaitu pengendalian input, memberikan jaminan yang cukup pada saat data diterima untuk diproses oleh EDP dan data tidak akan hilang, dikurangi, ditambah, atau diduplikasi. Berisi tentang pencatatan data, perubahan data, sehingga pemeriksaan data pada waktu data disimpan untuk diproses. Yang kedua yaitu pengendalian proses, yang berisi tentang penyusunan, pemrosesan transaksi hingga perubahan file. Yang ketiga yaitu pengendalian output, menjamin ketelitian hasil dari data diproses dan menjamin keluaran hanya diterima oleh pihak yang berhak seperti dokumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, mohon maaf.